Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rom Amoy Mesia dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-26. Selamat berhari Minggu dan semoga hari Minggu ini Anda mengalami sukacita dalam Tuhan, dalam doa, dalam ibadah, tapi juga dalam amal kasih kebaikan yang Anda taburkan dalam kehidupan di sekitaran Anda. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Di sana dikatakan perumpamaan tentang dua orang anak. Yesus menyampaikan perumpamaan, ya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu dia pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Pertanyaannya, siapakah dari antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan ini orang-orang Farisi ahli Taurat menjawab yang kedua. Dan Yesus justru memberikan penegasan di sini bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab sesungguhnya Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal ini percaya. Kamu tidak menyesal dan tidak percaya. Padahal sudah ditunjukkan jalan kebenaran. Saudara, dengan menyuruh atau meminta dua anak itu untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, terutama yang pertama, anak pertama, dan kemudian anak kedua. Di sini sebetulnya Allah memberikan kesempatan. Allah memberikan keselamatan, kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Memberikan rahmat kepada setiap orang, memberikan berkat kepada setiap orang. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang menerima atau diberikan berkat itu menerimanya dengan sukacita? Apakah orang-orang yang dipercaya untuk bekerja di kebun anggur Tuhan itu mau untuk melaksanakannya? Ini menjadi hal kunci, karena rahmat, berkat, kemurahan Allah itu diberikan kepada setiap orang. Kesempatan dan tawaran keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Pertama-tama memang yang sulung, orang-orang Yahudi. Tetapi kemudian juga orang-orang bukan Yahudi, sampai kepada kita sekalian. Tawaran keselamatan diberikan kepada kita. Maka posisi kita pada saat ini adalah berusaha untuk mengenal dan percaya. Mengenal dan kemudian kalau kita memang sungguh berdosa, kita menyesali kesalahan dan dosa kita. Dan percaya akan kemurahan dan belas kasih Allah. Percaya akan penyelenggaraan Allah dalam kehidupan kita. Percaya akan rahmat dan berkat yang Allah berikan pada kita, dan kita laksanakan itu. Laksanakan, kerjakan, lakukan kehendak Allah. Ini hal yang penting untuk kita sekalian, supaya kita kemudian memperoleh keselamatan di dalam Dia. Kalau kita hanya mendengar saja atau kita hanya mengetahui saja dan tidak melaksanakannya, atau kita hanya punya ide-ide gagasan yang begitu bagus, begitu baik, tapi kita tidak melaksanakannya, atau kita punya harapan dan kerinduan untuk keselamatan, tetapi kita tidak mau bertobat dan menyesal dan bertobat dan kembali kepada Allah, kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Jaminan keselamatan ada dalam Yesus yang memberikan jalan kepada kita sekalian melalui jalan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dan memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bertobat dan memperoleh keselamatan itu. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, agar kami memperoleh keselamatan di dalam Dikau dengan melaksanakan kehendak-Mu. Kuatkanlah kami agar senantiasa mengenal rahmat-Mu, mengetahui dan memahami kehendak-Mu, dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari, terutama juga untuk memperoleh keselamatan. Berilah kami karunia dan rahmat pertobatan, penyesalan dan pertobatan dalam kehidupan kami, agar kami juga memperoleh dan menemukan keselamatan itu di dalam Dikau. Berkatilah dan kuatkanlah kami, terutama yang lemah dan rapuh dalam perjalanan kehidupan kami, terutama juga karena berbagai tekanan dan kesulitan dalam hidup kami. Berkatilah juga kami yang senantiasa berada dalam kesulitan ataupun kerapuhan secara ragawi dengan sakit penyakit yang kami derita. Tuhan, kuatkanlah dan sembuhkanlah kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.